Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Semua manusia ingin yang namanya kebahagiaan, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kebahagiaan kepada mereka yang mau mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Bagi yang tidak mau ikut cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerangkap mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala akan buat segala yang mereka lakukan seakan-akan dapat mendatangkan manfaat, padahal di balik yang mereka kerjakan itu yang ada hanya mudarat. Hidup mereka akan terperangkap di dunia ini. Yang ada hanyalah frustasi, rasa takut, selalu kekurangan, tidak pernah merasa cukup, dan adanya ketidaktenangan. Saudara sekalian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah model dan contoh terbaik bagi umat ini dalam segala hal. Pertama, misalnya fisiknya, dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Yang kedua, kehidupannya selama 24 jam. Kemudian yang ketiga, perilaku akhlaknya dan pikirnya atas umat. Saudara sekalian, dan seluruh perkara yang Nabi kerjakan merupakan sunnah dan menjadi amal soleh jika kita mengerjakannya. Ketika nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia dapat menjalani segala aspek dari kehidupan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 24 jam. Jika tidak, maka orang ini akan mendapatkan masalah. Inilah tolak ukur agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa itu agama? Agama itu adalah segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ingini dari diri manusia selama 24 jam. Yang namanya keberhasilan adalah orang yang mampu menyempurnakan kehidupannya seperti kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga dia wafat. Siapa yang mau mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan diberikan sakinah, ketenangan, diberikan rahmat kepada mereka. Inilah yang orang-orang ahli dunia cari-cari, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Dan mereka bersusah-susah untuk mendapatkan ini. Kerja siang dan malam, tidak kenal waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jalan yang mudah dan ada contohnya pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita tinggal mengikutinya saja, maka kita akan mendapatkan apa yang dicari-cari oleh ahlu dunia dengan susah payah. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberi manusia kemampuan untuk membangun iman dan mengamalkan agama ke taraf yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sebagaimana sahabat radhiyallahu anhum berkorban dan mengamalkan agama sampai ke taraf yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sehingga ma'iyatullah, kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala ada dalam kehidupan mereka, ada dalam kehidupan sahabat. Orang yang taat kepada Allah, maka kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan ada bersama mereka. Sahabat minta air turun di kebunnya hanya dengan asbab sholat 2 rakaat. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan hujan hanya di kebunnya saja. Sahabat radhiyallahu anhum, asbab sholat 2 rakaat, keledai mati jadi hidup kembali. Nah, inilah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada bersama sahabat radhiyallahu anhum. Jika umat ini dalam keadaan iman dan ketaatan telah sampai ke tingkat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang itu. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Hati yang bisa menerima agama ini seperti biji,
biji yang bagus tumbuh dalam tanah sehingga menghasilkan manfaat. Biji ini akan tumbuh menjadi pohon dan mengeluarkan buah-buahan yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Namun hati yang tidak bisa menerima agama ini seperti biji yang bagus ditanam di tanah yang gersang, tidak dapat tumbuh dan tidak dapat mendatangkan manfaat buat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para nabi dengan membawa dua senjata. Pertama adalah dakwah. Nah, dakwah ini adalah membuat usaha atas agama pada hati-hati manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah doa. Ya, yang pertama dakwah, yang kedua doa. Doa ini kunci hidayah dan kunci daripada nusratullah, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, dan juga kunci hidayah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama akan wujud dalam diri manusia melalui proses dan tahapan. Seperti pertanian perlu proses dan perawatan, ada pembibitan, ada irigasi, ada pemupukan, ada penyuburan tanah dan lain-lain. Nah, begitu juga iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tanamkan dalam diri manusia kemampuan untuk menerima dan memelihara benih iman. Namun untuk perkara ini mereka juga harus melakukan usaha atas iman. Nah, bagaimana iman dapat meningkat dan bagaimana iman dapat terpelihara? Hanya dengan usaha iman akan tumbuh, sebagaimana tumbuhnya benih menjadi padi di ladang. Saudara-saudara sekalian, di sore ini tangan, kaki, mata, mulut, telinga, hati, dan pikiran ini adalah fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia untuk membangun dan memelihara iman. Namun masalahnya pada hari ini, kemampuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada diri manusia untuk membangun iman digunakan manusia untuk melakukan usaha atas kebendaan dan usaha atas kekuasaan. Nanti di hari akhir manusia akan menyesal ketika diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka dan digunakan hanya untuk kepentingan nafsunya saja. Seluruh anggota tubuh kita ini milik Allah. Maka penting kita mengetahui apa yang Allah mau atas diri kita, apa yang Allah kehendaki atas diri kita. Amal yang baik membuat manusia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi amal yang buruk akan membuat manusia itu cinta dunia dan takut kepada kematian. Cinta dunia, takut mati. Jika keinginan kita ini diarahkan kepada memenuhi keinginan Allah, maka hati ini akan menjadi baik. Jika keinginan ini diarahkan kepada dunia dan hawa nafsu kita, maka hati kita akan menjadi rusak dan akan sengsara. Jika manusia mengisi hidupnya dengan dunia saja, maka ini akan merusak amalnya. Dan hasil dari jerih payahnya atas dunia ini adalah jahanam. Dunia ini bukan tempat untuk memenuhi keinginan nafsu kita. Dunia ini bukan tempat untuk memenuhi kehendak-kehendak kita. Tetapi dunia ini adalah tempat untuk bersabar atas nafsu kita. Dan hanya untuk memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada dua pilihan dalam setiap saat dan keadaan. Yang pertama adalah melakukan amal soleh, hasilnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, melakukan amal buruk, hasilnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ini seperti gula. Jadi gula ini jika dimasukkan ke dalam air putih, ke dalam kopi, ke dalam susu atau teh, semuanya akan menjadi manis. Begitu juga amal agama ini akan memberikan rasa manis pada hidup kita, akan memberikan rasa tenang, rasa tentram di dalam hidup. Walaupun dia hidup miskin ataupun dia kaya, sehat ataupun sakit, di kota ataupun di desa, laki-laki atau wanita. Saudara-saudara sekalian,
saat yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah menjelang dia sakaratul maut. Apakah dia meninggal dengan membawa iman atau dia tidak membawa iman? Umar radhiyallahu anhu berkata, kamu hidup sebagaimana kamu akan mati. Kamu akan dihidupkan sebagaimana kamu telah dimatikan. Jika kita hidup dengan penuh maksiat, maka mati pun akan membawa kemaksiatan. Ulang lagi saudara-saudara, jika kita hidup dengan penuh maksiat, maka mati pun akan membawa kemaksiatan. Jika kita mati dalam keadaan maksiat, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal baik akan membuat manusia mati di dalam keadaan beriman kepada Allah, sedangkan amal yang buruk akan membuat manusia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita nanti akan dibangkitkan sebagaimana kita dimatikan, apakah dalam keadaan beriman atau tanpa iman. Jika kita mati, ini merupakan, ini akan menjadi perbedaan yang besar dan membawa pengaruh yang besar bagi mereka yang melakukan amal baik dan amal buruk. Amal baik walaupun itu sebesar biji atom, biji zarah, itu dapat menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Sedangkan amal buruk dapat memperlama kita mendekam di dalam neraka. Saudara-saudara sekalian, karena amal baik dan buruk ini nanti, saudara-saudara sekalian, dikubur ada orang yang tenang karena iman dan amal solehnya. Ini yang pertama. Jadi dikubur ada orang yang tenang karena iman dan amal solehnya. Dan juga ada orang yang tersiksa karena iman dan amal buruknya. Ini yang pertama. Yang kedua, di mahsyar ada orang yang tersenyum-senyum karena menerima catatan amal dari tangan kanan. Dan ada orang yang dalam keadaan hina menerima catatan dari tangan kiri. Masya Allah. Hadirin saudara-saudara sekalian, yang ketiga, karena iman dan amal mereka, ya, karena iman dan amal ini pilihan mereka hanya dua, yaitu menuju surga atau menuju kepada neraka. Hanya dengan iman yang kuat kita dapat menghindari dosa. Allah Subhanahu wa taala telah memutar balikan kehidupan suatu umat semata-mata karena perubahan pada iman mereka. Jika kebesaran dunia telah masuk ke dalam hati, maka kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan keluar dari dalam hati. Anbiya alaihissalam, para nabi alaihissalatu wassalam, tidak pernah mengharapkan balasan apapun dari dunia ketika berdakwah, walaupun hanya sekedar ucapan terima kasih. Mereka selalu menjaga hati mereka agar tidak bocor sehingga dunia dapat masuk ke dalam hati mereka. Saudara-saudara sekalian, yang kita perhatikan sekarang ini, sekarang manusia sibuk mencari uang karena mereka menyangka merekalah yang menghidupkan keluarga mereka. Padahal semua kehidupan ini dari rezeki berupa udara, tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan pakaian, semuanya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang memelihara. Ini adalah perkara iman yang membedakan seseorang dari tujuan hidupnya. Orang yang mempunyai tujuan hidup dunia karena dia merasa dialah yang menanggung kehidupan dunia. Tetapi orang yang beriman, yang dikejar adalah Allah dan kehidupan akhirat. Karena dunia ini Allah lah yang menanggung dan memelihara semuanya. Jika kita menyadari bahwa Allah lah yang memberi kita kehidupan dan kebahagiaan, maka kita akan senantiasa menyibukkan diri kita di dalam amal-amal hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi karena kita tidak mempunyai keyakinan ini, sehingga hari-hari mencari uang,
atau nafkah kita jadikan sebagai maksud tujuan hidup. Saudara-saudara sekalian, ruh dari setiap amal ini adalah keyakinan yang benar terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu ihtisab. Apa janji Allah dalam amal puasa, zakat, sholat dan lain-lain? Ya, tujuan dari kerja Nabi, kerja nubuat ini adalah mendatangkan agama sempurna dalam kehidupan setiap orang, di mana saja. Bagaimana Al-Quran ini dapat wujud dalam diri kita, sebagaimana Al-Quran wujud dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka di sini peran daripada 6 sifat sahabat ini diperlukan di dalam mencapai peningkatan pengamalan agama secara sempurna. Atas perkara ini, saudara-saudara sekalian, kita perlu tumpahkan seluruh kemampuan yang Allah SWT berikan kepada kita untuk membuat suatu usaha mengenal Allah SWT dan menjalankan kehendak Allah SWT. Kalau kita tidak ada keyakinan terhadap Allah SWT sebagai Rob kita, sebagai pemelihara kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih rendah daripada kehidupan binatang. Tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan antara halal dan haram, antara hak dan yang batil. Semuanya dikerjakan menurut nafsu saja. Karena hatinya sudah buta, tidak dapat melihat kebenaran lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan iman kepada para nabi. Nah, ini harus kita perhatikan dan jadi pelajaran bagi kita. Semoga tazkirah kita di sore hari ini menjelang waktunya berbuka memberikan manfaat yang begitu besar kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita hari ini. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.